Adult patient. Oke, saya di sini akan mempraktekkan mulai dari yang secara keseluruhan. Jadi mohon diperhatikan untuk tahapan-tahapannya, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa seperti itulah tahapan jika kita lakukan penanganan CPR secara menyeluruh. Maksudnya secara semua itemnya dilaksanakan ya. Oke, kita mulai seperti biasa dengan APD lengkap, helm, kacamata, masker, sarung tangan, baju pelindung, sama sepatu safety. Di situ kita clear area clear. Kemudian kita perkenalan, Pak. Selamat pagi, saya Zainal, saya dari Basarnas. Saya mempunyai kemampuan medis dasar. Apakah saya bisa menolong keluarga Bapak? Oke, terima kasih. Cek respon. Pak. Korban tidak ada respon. Pak bisa minta tolong panggilkan bantuan medis dan bantuan AED kalau ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya lakukan pemeriksaan Nadi sebanyak 10 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi tidak ada, napas tidak ada, korban unresponsive. Kemudian lakukan CPR. Sebelum dilakukan kita menentukan titik tekan. Sebelumnya kita expose. Izin Pak, saya mengekspos baju korban untuk mempermudah saya melakukan penanganan. Kemudian kita menentukan titik tekan antara, bisa saya bilang kemarin untuk penentuan bisa antara kedua puting susu, kemudian dua jari di bawah di antara kedua puting susu, ambil titik tengah, kemudian kita ambil posisi di bagian bawah. Bisa juga antara tulang tajuk pedang dan sternum, kita ambil titik tengahnya, kemudian ambil bagian bawah, sama bisa. Jadi saya di sini mengambil titik setengah bawah dari tulang sternum. Kita lakukan CPR sebanyak 30/2, 30 kompresi dan 2 ventilasi. Untuk posisi mata, seorang penolong wajib menghadap ke bagian muka korban. Tujuannya kita melihat pada saat kita melakukan kompresi dan ventilasi, apakah ada perubahan ataukah ada peningkatan keadaan. Siapa tahu pada saat kita kompresi kemudian korban mengeluarkan muntahan, atau misalkan dia ada mengeluarkan tanda-tanda bahwa korban sadar. Disitulah fungsinya kita melihat selalu ke bagian muka. Oke, kita lakukan kompresi sebanyak 5 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Satu, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Satu, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2. Berapa siklus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2. Oke, kita anggap dia sudah 5
Siklus. Kemudian tiba-tiba bantuan AED datang. Oke, bantuan AED datang. Kita lakukan terlebih dahulu adalah mengaktifkan AED. Adult patient. If the patient is a child, press the child button. Remove clothing from the patient's chest. Remove packet and apply pads onto patient's bare skin. Oke. Setelah Apply pads as shown in the Setelah pictures. AED diaktifkan, di sini akan Remove packet memberikan and instruksi apply atau pads perintah onto patient's bare yang skin. berbahasa Inggris. Namun di sini mungkin Apply secara pads as umum shown saya in the tidak bisa picture. jelaskan karena saya keterbatasan bahasa. Remove packet Kemudian and di apply sini pads onto perintahnya patient's adalah bare untuk skin. memasang Apply pads as Pad. shown in the picture. pad ini dipasang di tubuh korban. Remove packet and apply pads onto Pad patient's bare disuruh skin. memasang di bagian tubuh korban. Apply pad Nah, untuk as pemasangan shown in the picture. di sini ada tandanya. Ada yang di Remove bagian packet dada and apply bagian pads kanan onto atas, patient's bare skin. ada yang di bagian Apply kiri bawah. pads as shown in the picture. Oke, kita pasang sesuai Remove gambar. packet and apply pads onto patient's bare skin. Apply pads as shown in the pictures. Remove packet and apply pads onto patient's Selama bare kita skin. belum memasangnya, dia akan terus memberikan instruksi untuk melakukan pemasangan. Remove packet and apply pads onto patient's bare skin. Apply pads as shown in the pictures. Remove packet and apply pads onto patient's bare skin. Apply pads as shown in the press pads firmly on skin. Apply pads as shown in the pictures. Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Do not touch the patient. Do Analyzing not heart touch, jangan rhythm. sentuh. Setelah pemasangan pad, Do kita not jangan touch the sekali-sekali patient. menyentuh Analyzing tubuh heart rhythm. korban. Karena kenapa? Di sini Do not untuk touch alat the ini dia patient. sedang berfungsi untuk Everyone menganalisa clear. irama jantung. Irama jantung kemarin saya sudah katakan bahwa dia Press the mempunyai shock button now. kejutan listrik di dalamnya. Ini sementara menganalisa, setelah Press the menganalisa shock button now. kita tindis. Setelah bunyi alarm seperti ini kita tindis yang warna merah, gambar Do listrik not ini ya. touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Press the flashing shock button. Shock delivered. Begin CPR. Nah, dilakukan. Nah, CPR. Hitungan. Tim 10, 20, 20, 30. Give 2 breath. 1, 2. Kalau yang asli tidak ada suara ketukannya. 10, 20, 20, 30. Give 30. 2 breath. 1, 2, 10, 10, 20, 20, 30. Give 2 30. breath. 1, 2, 1, 10, 10, 20, 20, 30. Give 2 30. breath. 1,
2, 10, 10, 20, 20, 30. 30. Give 2 breath. Stop CPR. Do not touch the patient. Do not touch Analyzing CPR. heart rhythm. Nah, jadi setelah 5 siklus selesai, Do not touch the kemudian patient. dia akan Analyzing menganalisa lagi. heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Press the flashing shock Jadi di button. situ kita tentukan lagi nadi Press the shock button now. nadi napasnya. Nah, setelah nadi Press napasnya the kita shock tentukan, button now. tergantung apakah Press korban the ada shock nadi, button now. ada napas. Berarti korban Press the shock button ada. now. Nah gini nah. Oke. Jalan. Gini nah. Do not touch the patient. Ini alat. Analyzing heart rhythm. Kalau dia sudah ada nadi sama ada napasnya, dia tidak akan perintah untuk Shock shock. advised. Ini masih merintah untuk shock, Do berarti not dia touch belum the ada patient. nadi sama napasnya. Kalau dia sudah nadinya sudah berdetak, Press ini the tidak akan flashing lagi shock button. merintah untuk shock. Kalau kita tekan ini shock, dia akan merintah kita untuk Begin CPR. lakukan lagi CPR. Nah, sesuai ketukannya. Kalau yang asli ini tidak ada ketukannya, karena ini 10, modenya latihan, Di latihan ini. makanya dikasih irama. Nah, untuk pet ini 20, ada gambarnya, tapi bisa diraba tulang apa tadi 30. kemarin? Give 2 Ah, ini di bawah tulang selangka yang di atas ini. Nah, untuk yang di bawah ini diraba tulang rusuk paling bawah. Nah, itu ditempel di situ. Di tulang rusuk paling bawah. Oke? Jadi sementara kita CPR, 2 breath. teman pergi kita perintahkan ambil ini, atau ada orang sekitar yang umpamanya di bandara nih, biasanya kan di bandara ini ada yang begini, bandara, pelabuhan, yang fasilitas publik, hotel, biasanya ada seperti ini. Sambil ini yang respon yang satu boleh dia sambil pasang, karena semua perintahnya ada di sini. 30, give 2 breath. Kalau dia sampaikan ini, dia sudah 2 nafas, suruh ketuk kembali, ikuti perintahnya. 10, Itu kan berputar. 20, 30, give 2 breath. Ini sampai 5 siklus, dia suruh kita sampai 5 siklus. Tapi kalau yang bukan untuk latihan, ini tidak ada perintahnya untuk itu, tidak ada ketukannya, tidak ada ininya. Kita yang kompresi. 20, Banyak videonya kok penggunaannya. 30, give 2 breath. Untuk lebih familiarnya nanti mungkin rekan-rekan bisa lihat juga di Iya. YouTube Stop CPR. proses Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Nah, itu dia suruh stop. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Setelah Shock advised. 5 siklus, Do dia suruh not kita touch stop. the patient. Tidak boleh. Everyone clear. Karena kenapa? Begitu ada yang sentuh ini, Shock button. sentuh, baru ini shock, Shock button. Kita Shock ikut. delivered. kena. Begin CPR. Ikut kena. 10, Makanya kalau dia sudah perintahkan tidak boleh don't touch, tidak boleh ini. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya si responnya bilang, ayo clear, breath. you clear, semua teman everybody clear, baru dia tekan shock. Gitu. Oke, Jadi ini agak turun lagi nah. Agak kecil. Jadi Pak, tadi kan kita sudah memastikan hal itu. 20, Dan kamu tanyakan, apakah setelah kita lakukan apa? CPR, RCB, apa 30, kita langsung give memberikan 2 bantuan? breath. Saya kira tadi kita bukan perlu jalan itu langsung memberikan bantuan nafas. Jalan
Dalam napas itu hambatan di dalam mulutnya, apa kita langsung memberikan Jan. bantuan nafas. Kita langsung bantu. Kalau ada sumbatannya di kalau secara visual kita melihat ada sumbatan, kita lakukan finger sweep dulu. gigi palsunya jatuh. Ah, ambil dong gigi palsunya. Masa mau ditiup sama gigi palsunya? Nggak mungkin. Tuh. Normalnya kan begitu ya? Secara visual Ya. kita bisa melihat sebelum kita lakukan pengecekan kan, sebelum kita lakukan penanganan, kita lihat kalau memang siapa tahu lidahnya dia jatuh ke belakang, bisa distabilkan dulu, 20. bisa dilakukan sapuan jari dengan finger sweep. Setelah itu kita lakukan masih tetap menggunakan ada alatnya biasa digunakan OPA, Oropharyngeal Airways. Dia berfungsi untuk menahan lidah supaya tidak jatuh ke dalam. Oke, jelas ya? Oke, sampai sini. Kemudian kita tentukan lagi status korban. Anggap sudah selesai untuk penggunaan AED. Korban diam, statusnya ada nadi, tidak ada napas. Berarti apa yang dilakukan? CPR. Do not touch the patient. Apa yang Analyzing dilakukan? rhythm. Do not Ada nadi, tidak ada napas. Beri napas, bantuan. Oke, setelah itu kita lakukan pemberian napas bantuan sebanyak 10 kali selama 2 menit, berarti 20 kali dengan hitungan seperti kemarin. Satu, dua, tiga, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 11. 1, 2, 3, 4, 12. 1, 2, 3, 4, 13. 1, 2, 3, 4, 15. 1, 2, 3, 4, 16. 1, 2, 3, 4, 17. 1, 2, 3, 4, 18. 1, 2, 3, 4, 19. 1, 2, 3, 4, 20. Kemudian lakukan pemeriksaan nadi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kembali nadi dari korban, nadi dan napasnya selama 10 detik. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi ada, napas ada. Berarti korban ada. Berikutnya langkah yang dilakukan adalah memberi posisi. Oke, posisi miring. Kita miringkan korban setelah ada tanda-tanda tersebut. Oke, selesai. Silakan. Saya tanya, pemasangan AED itu apakah tidak berpengaruh pada pemeriksaan AED-nya itu pada saat pasien atau korban memakai jam tangan atau tali pinggang besi. Nah, sedangkan kalau dari medis pemasangan EKG rekam jantung itu kan dilepas semua yang berbenda asing seperti jam tangan, cincin, sama pinggang dan tidak boleh bersentuhan fisik. Gitu. Oke, Apakah jadi tidak berpengaruh? Oke, jadi terkait dengan aksesoris korban yang ada terdapat dalam tubuh itu berpengaruh, Pak. Jadi sebisa mungkin kalau Bapak melihat sebelum melakukan penanganan untuk aksesoris dalam bentuk apapun, logam, besi ataupun segala sejenisnya, usahakan disterilkan dulu karena itu mempengaruhi. Dan sebenarnya bukan hanya itu saja yang mempengaruhi.
Seperti contohnya kalau misalkan korban tenggelam dengan kondisi badan basah, dia juga berpengaruh terkait dengan penggunaan ini. Ya, karena sifat listrik bagaimana Pak? Kita ketahui sama-sama bahwa kalau ketemu air adalah penghantar yang sangat keras. Seperti itu. Kemudian itu tadi kemarin juga sudah saya singgung, apabila korban, mohon maaf, kayak laki-laki misalkan yang dadanya berbulu, nah itu mempengaruhi juga dengan proses penganalisaan dari alat ini terhadap korban. Jelas ya? Oke. Makanya biasanya di tasnya ini ada alat cukurnya. Siapkan alat cukur. Sama kalau umpamanya yang di mana? Yang di kolam atau apa, dia siapkan handuk. Kalau ada sampai di hotel umpamanya, ya harus siapkan handuk dengan ini. Karena begitu ada yang tenggelam terus yang dinafas henti jantung mau pakai AED, ya kalau basah nggak bisa. Dihandukin dulu, dikeringin. Oke, jelas sampai sini Pak untuk penanganan AED yang menggunakan penggunaan CPR yang secara keseluruhan. Ada yang ditanyakan? Saya bertanya Pak, izin Pak, seandainya kita membantu korban, kemudian kita sudah melakukan 2 siklus Pak, untuk penggunaan AED kan bisa dibantu oleh rekan kita umpamanya. Apakah pada saat kita pemasangan AED, sementara di perintahnya kan dia sampai 5 siklus dan kita sudah melakukan 2 siklus, apakah kita sesuaikan dengan kembali dengan itu jadi semuanya 7 siklus atau kita sesuaikan dengan langkah manual? Manual. Iya, Ikut ini. seperti itu Pak. Jadi ikut alat ini. Berarti kita lanjutkan begitu Pak ya, Ya, biar ya, sampai karena- 7 siklus begitu Ya, Pak. karena AED datang kan? Iya. AED datang berarti tetap ini yang jadi patokan. Patokan. Karena dia menganalisa Pak. Dia analyze, dia scanning ke kondisinya Korban. korban. Siap. Jadi karena sebenarnya teman, jadi karena alat ini dia satu paket di dalamnya, menganalisa, ya, memberikan kejut listrik dan memberikan perintah untuk melakukan CPR. Jadi ini lengkap sebenarnya. Di sini juga kan ada perintahnya untuk melakukan CPR. Jadi patokan tetap di alat. Bisa Jadi berarti hitungannya Pak bisa jadi dia mungkin yang tadinya mau 5 siklus jadi 4 siklus dia. 10-an, ini 5, ini 5. Ya. Bisa saja. Jadi tetap ini yang jadi Siap. patokan untuk kebutuhan. Jelas? Ada lagi? Silakan. Pak, kalau orang tenggelam itu kan biasanya banyak dengan air. Ya. Paru-parunya juga terisi air. Pada saat kita melakukan CPR itu buat napas bantuan kan mulutnya sama paru-parunya jalur napasnya juga tutup air. Kita harus dipuat-puat supaya airnya keluar atau gimana? Oke, jadi terkait hal itu penanganannya tetap sesuai prosedur. Kita tidak berbicara dengan kondisi air yang ada di dalam tubuh korban atau di dalam paru-paru ya. Maksudnya kita kan tadi katakan bahwa ini korban kondisinya tenggelam, posisi tenggelam. Kemudian jelas dia pasti banyak minum air kan. Jadi kandungan air di dalam paru-parunya itu banyak. Seperti itu. Jadi tetap untuk pelaksanaan tetap kita lakukan seperti prosedur. Jadi Gini, apakah gini. napasnya itu nggak- Orang tenggelam itu dia minum air, paru-paru itu tidak bakalan penuh dengan air. Tidak bakalan penuh dengan air. Apalagi baru dia tenggelam kita dapat. Kecuali dia sudah lewat golden time-nya, waktunya. Kalau sudah sejam dia di dalam air, itu pasti akan penuh. Tapi kalau baru berapa golden time-nya kemarin? Itu tidak bakalan penuh paru-paru dengan air. Karena tadi kemarin itu sudah disampaikan sama Pak Zainal, ada fungsi di dalam sini yang menutup katup sebagai katup. Ya, itu tidak bakalan penuh dengan air. Jadi begitu dapat korban tenggelam, langsung melakukan cek nadinya, cek napasnya. Kalau dia henti napas jantung, lakukan itu. Nah kemarin saya tertarik dengan pertanyaan, ada orang tenggelam kemudian kakinya di atas, kepalanya di bawah, goncang lagi kan? Nah itu kalau menurut sejarah dari zaman dulu itu bukan hanya digoncang, orang itu kalau henti napas henti jantung dikasih naik di kuda, baru kudanya disuruh lari,
kemudian orang yang digantung, diriset sampai sekarang. Ya, mulai dulu CPR itu 5 kali tiupan, 10 kali pijatan, kemudian naik lagi. Ditiup, kemudian 15 kali. Tiup 2 kali, 15 kali pijatan. Sekarang 30 kali. Malah ini lagi diriset sama AHA, tidak ada lagi tiupan, tapi cuma tekanan saja. Untuk bagi kita yang awam, orang awam. Nah, yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, itu masih orang yang jadul, tidak pernah belajar seperti ini. Kita yang sudah belajar, jangan pakai metode jadul, pakai metode yang terkini, yang diajari Pak Zainal. Terbaru ya. Nah, gitu ya. Jadi sudah cocok kemarin Pak Zainal bilang, saya nggak bisa salahkan karena itu metode pernah dipakai, hanya zaman dulu sekali. Orang-orang tua kita dulu ya begitu metodenya, dan itu tidak salah. Tapi kalau kita yang tahu, yang punya lisensi, masih pakai zaman dulu, buat apa ngambil lisensi gitu? Lisensinya dipertanyakan. Ya, Ibu, Bapak. Nah, jadi tidak salah. Tapi ada yang lebih cepat. Karena kalau dibalik, itu air yang dalam perut dia pasti akan keluar. Dia pasti akan keluar. Dia akan keluarnya lewat mana? Lewat mana kira-kira keluarnya? Lewat hidung sama mulut. Kenapa dia bisa selamat? Karena biasanya kalau orang tenggelam apalagi di laut atau di sungai, itu pasti banyak lumpur di mulut sama di hidungnya. Iya enggak? Betul? Betul. Yang bikin mati karena rata-rata umpamanya dia CPR, dia tidak perhatikan itu sumbatan jalan nafasnya. Tapi begitu dibalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah, lumpurnya keluar. Karena kenapa? Air dalam perut itu dia keluar lewat mulut sama hidung. Sumbatan jalan nafasnya terbuka. Kalau dia golden time-nya masih dapat, pasti hidup. Gitu. Ya? Tapi kalau dia tidak dibalik, kita CPR tapi masih ada lumpur sama di hidung sama di mulut, pasti akan mati. Walaupun kau tiup bagaimana, kalau di hidungnya masih, di jalan nafasnya masih ada sumbatan, pasti akan mati. Tidak masuk. Apalagi tiupnya ragu-ragu karena mulut ketemu mulut, tidak maksimal kan? Pak izin Pak, kalau sumbatan berupa benda padat kan kita pakai finger sweep. Kalau Ya. sumbatan berupa cairan Pak, pakai apa Pak alatannya? Apakah menggunakan tisu lap atau bagaimana? Boleh. Atau ada alat sedotnya sendiri? Ada alat sedotnya, namanya suction. Tapi tidak diajari ke bapak ibu. Namanya suction. Itu di apa? Kalau yang familiar yang sudah MSR macam Pak Zainal, ya bisa pakai tabung oksigen. Dia pakai oksigen nanti diisap. Set. Biasanya kalau ada bayi baru lahir tuh, lihat, itu di suction. Kalau dia banyak lendir di mulut sama hidungnya, itu diisap. Itu namanya suction. Tapi biasanya yang pakai yang petugas-petugas medis. Ada yang manualnya juga, yang dipompa, dimasukin selangnya, baru di spoitnya dipompa, disedot. Jadi ada alatnya. Untuk orang awam Pak, izin Pak. Kalau orang awam ya itu diajarin finger sweep, lihat buka, Ya, meskipun cairan berarti tetap di. iya, dimiringin. Kalau cairan miringin aja, kasih miring korbannya, biar dia keluar. Jangan dilihat, bagaimana caranya ini? Miringin aja kan? Kalau miring belum bisa keluar, kasih telungkup, kasih tengkurap, baru Pak balik lagi. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Pak. Masih ada lagi yang mau ditanyakan?
Untuk penggunaan PET AED itu apakah sekali pakai atau berkali-kali? Karena kan residential dia. Oke. Untuk yang latihan berkali-kali, Pak. Tapi kalau yang umum ya. sekali pakai. Itu pun ada masalah ada luar nggak? 5 tahun. Jadi kalau ini biar diulang-ulang berapa kali pun tetap berguna Ada. karena Dari adanya- Fisbel ada? Fisbel punya kan? Ya. Punya Fisbel itu sudah expired. Kalau expired, baterai itu, tapi itu ini bisa direkondisi, tapi dibawa pulang. Tapi kalau saya ingin beli baru, kalau beli baru, di tera. ya beli baru. Kalau paling kan lobet itu, umpamanya dibeli 5 tahun itu nggak diperbaharui baterai, lobet biasanya. Apalagi kalau sering dikasih nyala kan, apa ini? Berarti satu alat satu korban. Iya, satu alat satu korban. Kalau yang sesungguhnya Iya. Iya. ini Satu alat, satu jadi korban. training. Berarti kalau banyak korban Pak kayak 10 orang itu nggak optimal ya kalau pakai harus pakai RJP manual. Iya, satu orang pakai AED, sisanya manual. Karena nggak bisa dikasih pindah-pindah kan. Kecuali yang punya rumah sakit, yang portable. Ya, yang 2 itu, Digit jantung. dari jantung itu dia portable. Bisa berapa orang? Hanya itu penggunaannya dia cuma 3 kali. 3 kali ini. Oke, sudah jelas ya untuk penanganan secara keseluruhan yang dilaksanakan terkait dengan penanganan CPR. Selanjutnya kita lanjutkan dengan praktek untuk pemantapan yang kemarin. Atau langsung saja mungkin rekan-rekan saya persilakan untuk main. Nanti saya pandu, saya dampingi bersama Pak Andri atau bagaimana? Supaya mempersingkat waktu. Langsung saja ya. Karena untuk gambaran kemarin saya sudah ajarkan. Ya. Ada yang belum paham kah kemarin? Yang saya praktekkan di depan tadi malam. Masih ada yang kurang paham? Jelas ya? Jelas. Oke. Mungkin langsung saja untuk praktek sebelum ujian.